Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada tugas latihan soal akhir bab pada halaman 354 sampai 360 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini di sesi soal pilihan ganda. Metabolit atau sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna jika tidak dikeluarkan akan bersifat racun yang berbahaya bagi tubuh. Substansi metabolit yang disekresikan oleh tubuh antara lain berupa titik-titik. Bagian jawabannya adalah urin dan keringat pada opsi C. Substansi metabolit adalah sisa-sisa hasil metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Urin adalah hasil ekskresi dari ginjal, mengandung urea, kreatinin, asam urat, dan zat-zat lain yang tidak dibutuhkan tubuh. Adapun keringat adalah hasil ekskresi dari kelenjar keringat, mengandung air, garam mineral, serta sejumlah kecil urea dan amonia. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Organ tersebut tidak berfungsi untuk titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi D, yaitu mengeluarkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Organ pada gambar adalah ginjal, yang merupakan bagian dari sistem ekskresi yang dalam hal ini berperan menyaring darah dan menghasilkan urin. Ginjal juga berperan dalam osmoregulator, yaitu pengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi ion-ion di dalam tubuh, serta dapat mengubah vitamin D menjadi aktif. Fungsi mengeluarkan empedu untuk membantu pencernaan lemak adalah tugas hati, bukan ginjal. Empedu diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu sebelum dilepaskan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Bagian kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Argininemia merupakan kelainan karena kekurangan arginase. Kelainan bawaan ini menyebabkan asam amino arginin dan amonia menumpuk secara bertahap dalam darah. Bioproses yang terjadi akibat kelainan ini adalah titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi A, yaitu kadar urea di dalam urin menurun. Ketika arginase tidak ada atau tidak aktif, maka pertama, arginin menumpuk dalam darah karena tidak diubah menjadi urea. Kedua, amonia juga menumpuk dalam darah karena tidak ada dan tidak dapat diolah melalui siklus urea. Kemudian ketiga, akibatnya produksi urea menurun sehingga kadar urea dalam urin juga rendah. Bagian kita masuk pada soal keempat berikut ini. Perhatikan gambar struktur kulit yang ada ini. Jika suhu lingkungan tinggi, bioproses yang terjadi pada struktur P dan Q adalah titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi A, struktur P aktif dan struktur Q dilatasi. Struktur P merupakan kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat untuk membantu mendinginkan tubuh melalui penguapan. Ketika suhu lingkungan tinggi, struktur ini aktif untuk menghasilkan keringat lebih banyak. Adapun struktur Q adalah pembuluh darah kapiler yang akan dilatasi atau melebar untuk meningkatkan aliran darah ke kulit, sehingga panas tubuh dapat dilepaskan lebih efisien ke lingkungan. Jadi, ketika suhu tinggi, tubuh menggunakan mekanisme ini untuk menjaga suhu tetap stabil. Mungkin kita masuk pada soal kelima berikut ini. Perhatikan gambar struktur nefron berikut. Seorang siswa melakukan uji urin dengan perangkat percobaan seperti pada gambar berikut. Jika hasil percobaan menunjukkan terbentuknya endapan merah bata, bagian nefron yang mengalami kerusakan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawaban ada pada opsi D, nomor 4. Pada gambar nefron, nomor 4 menunjukkan ke tubulus proksimal, yaitu bagian nefron yang bertanggung jawab untuk reabsorpsi glukosa. Selain zat lain seperti air, ion, dan asam amino, dan
cairan filtrasi atau filtrat glomerulus. Jika hasil uji urin menunjukkan adanya endapan merah bata setelah ditambahkan larutan benedik dan kemudian dipanaskan, itu berarti ada glukosa dalam urin. Kehadiran glukosa dalam urin menandakan bahwa bagian tubulus proksimal mengalami kerusakan. Kerusakan ini menyebabkan proses reabsorpsi glukosa terganggu, sehingga glukosa yang seharusnya diserap kembali ke darah keluar bersamaan dengan urin. Oleh karena itu, bagian nefron yang mengalami kerusakan adalah nomor 4, yang menunjukkan tubulus proksimal. Oke, kita lanjut ke soal ke-6 berikut ini. Perhatikan grafik transportasi maksimum untuk glukosa di ginjal berikut. Pernyataan yang tepat sesuai grafik adalah titik-titik. Oke, jawaban ada pada opsi B, yaitu glukosuria, terjadi jika glukosa darah sangat tinggi dan TMG tercapai. Grafik menunjukkan hubungan antara konsentrasi glukosa plasma yang ada pada sumbu X dan jumlah glukosa yang ada pada sumbu Y yang difiltrasi, direabsorpsi, serta diekskresikan. TMG yang dalam hal ini adalah transport maksimum glukosa merupakan titik di mana tubulus proksimal tidak mampu lagi mereabsorpsi semua glukosa karena kapasitas transporter glukosa telah maksimal. Jika kadar glukosa dalam darah sangat tinggi dan melebihi TMG, kelebihan glukosa tidak dapat direabsorpsi seluruhnya dan akan muncul dalam urin. Fenomena ini disebut sebagai glukosuria. Bagian kita masuk pada soal ke-7 berikut. Tabel berikut menunjukkan kandungan dalam darah pada saat masuk ke dalam ginjal orang sehat. Komposisi zat dalam urin orang sehat adalah titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi B, urea 2, glukosa 0, dan protein 0. Urea sebanyak atau sebesar 2% merupakan produk sisa metabolisme protein yang dikeluarkan melalui urin dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dalam darah. Fungsi ginjal kita tahu adalah membuang zat sisa ini sehingga konsentrasinya meningkat di urin. Adapun glukosa harusnya pada orang sehat, glukosa tidak terdeteksi dalam urin karena seluruh glukosa yang disaring di glomerulus akan direabsorpsi kembali di tubulus proksimal. Kehadiran glukosa dalam urin menandakan gangguan seperti diabetes mellitus. Kemudian ketiga, protein umumnya tidak ditemukan dalam urin orang sehat karena molekulnya terlalu besar untuk melewati membran filtrasi di glomerulus. Jika terdapat protein dalam urin, ini menandakan kerusakan ginjal. Jadi kesimpulan, pada urin orang sehat ditemukan urea sebesar 2%, glukosa dan protein harusnya 0%. Bagian kita lanjut ke soal ke-8 berikut ini. Perhatikan proses cuci darah berikut. Pernyataan yang tepat sesuai gambar hemodialisis adalah titik-titik. Jawaban ada pada opsi C, kadar urea dalam darah X lebih rendah dari darah Y. Dalam proses hemodialisis, darah Y adalah darah yang diambil dari tubuh dan masuk ke mesin dialisis. Mesin ini menyaring limbah seperti urea, sehingga darah X yang keluar dari mesin dan kembali ke tubuh memiliki kadar urea yang lebih rendah dibandingkan darah Y. Komponen penting seperti protein dan glukosa tidak ikut tersaring karena ukurannya besar atau dibutuhkan oleh tubuh. Bagian kita lanjut ke soal 9 berikut ini. Perhatikan aliran darah berikut. Pembuluh darah yang memiliki kandungan urea terendah diberi label titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi E dengan label O. Pembuluh darah O adalah vena ginjal, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari ginjal setelah proses penyaringan di nefron selesai. Ginjal menyaring urea dari darah dan mengeluarkannya melalui urin, sehingga kandungan urea di pembuluh darah O menjadi paling rendah dibandingkan pembuluh lainnya. Bagian kita masuk pada soal ke-10 berikut ini. Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut. Hati akan memproduksi banyak urea jika terjadi titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi D, di mana asupan zat P tinggi sedangkan R rendah. Zat P yang dalam hal ini ada keterangan biuret dengan hasil ungu. Ini biuret digunakan untuk menguji protein.
Warna ungu menunjukkan adanya protein dalam makanan. Protein dipecah menjadi asam amino yang menghasilkan amonia sebagai limbah. Hati mengubah amonia menjadi urea melalui siklus urea untuk dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian untuk zat Ki yang benedik dengan hasil merah bata, ini benedik digunakan untuk menguji glukosa yang merupakan karbohidrat sederhana. Ini tidak terkait langsung dengan pembentukan urea. Kemudian zat R dengan Lugol hasil biru kehitaman. Ini Lugol digunakan untuk menguji amilum dan tidak terkait langsung dengan pembentukan urea. Adapun zat S berupa kertas dan menghasilkan transparan. Tes ini digunakan untuk mendeteksi lemak, juga tidak mempengaruhi pembentukan urea. Jadi, produksi urea akan meningkat jika asupan protein P yaitu tinggi, karena protein menghasilkan amonia yang diubah menjadi urea. Rendahnya asupan R, yaitu amilum, berarti tubuh tidak menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi, sehingga mungkin mengandalkan protein sebagai bahan energi cadangan, meningkatkan produksi urea lebih lanjut. Kemudian kita masuk pada soal 11 berikut ini, setengah perjalanan kita di sesi soal pilihan ganda. Jadi semangat dan jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses juga ikut semangat nemenin kalian nugasnya. Perhatikan proses terbentuknya zat sisa metabolisme berikut. Pernyataan yang sesuai dengan bagan tersebut adalah titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi A, arginin termasuk senyawa X dengan penjelasan sebagai berikut. Senyawa X adalah protein karena menghasilkan urea melalui proses deaminasi. Arginin adalah salah satu asam amino penyusun protein, sehingga benar bahwa arginin termasuk senyawa X. Adapun senyawa Y adalah glukosa yang dimetabolisme menjadi CO2 dan H2O melalui respirasi. Sedangkan senyawa Z adalah lemak yang juga dapat masuk ke metabolisme melalui jalur siklus glukosa untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa arginin termasuk senyawa X adalah tepat, sehingga kita bisa pilih opsi yang A. Kemudian kita masuk ke soal 12. Perhatikan gambar suhu kulit manusia saat terpapar suhu tinggi dan suhu dingin. Penyebab terjadinya perubahan seperti pada gambar adalah titik-titik. Bagian perlu dipahami, perubahan suhu kulit seperti pada gambar disebabkan oleh sedikit darah yang mengalir ke bawah kulit saat suhu dingin. Di suhu hangat, banyak darah mengalir ke bawah kulit untuk melepaskan panas tubuh ke lingkungan melalui proses vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah. Nah, sedangkan di suhu dingin, sedikit darah yang mengalir ke bawah kulit karena terjadi vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah, untuk mengurangi kehilangan panas dan menjaga suhu inti tubuh tetap hangat. Jadi kita bisa pilih opsi D, yang mana sedikit darah yang mengalir ke bawah kulit. Kemudian kita lanjut ke soal 13. Perhatikan perubahan diameter pembuluh darah berikut. Perubahan diameter pembuluh darah di kulit sebelum dan sesudah suhu tubuh meningkat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi D. Ketika suhu tubuh meningkat, tubuh merespon dengan vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah di kulit untuk membantu mengeluarkan panas berlebih. Proses ini meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit, memungkinkan panas dilepaskan melalui radiasi dan penguapan keringat. Kita bisa analisis gambarnya. Sebelum suhu naik, diameter pembuluh darah masih normal, yaitu lebih kecil. Setelah suhu naik, diameter pembuluh darah membesar, terutama terlihat pada nomor 4 yang memiliki ukuran paling besar. Jadi kesimpulan, kita bisa pilih nomor 4 yang menunjukkan pelebaran pembuluh darah paling signifikan setelah suhu naik sebagai respon tubuh untuk menurunkan suhu yang meningkat. Again, kita lanjut untuk soal 14. Perhatikan gambar struktur kulit berikut. Kelenjar di kulit yang erat kaitannya dengan sistem ekskresi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi B. Sistem ekskresi di kulit menghasilkan keringat. Bagian kulit yang menghasilkan keringat adalah kelenjar keringat yang ditunjukkan oleh label huruf L. Kemudian kita masuk ke soal 15 berikut. Perhatikan gambar berbagai saluran yang terhubung dengan ginjal berikut ini gen.
Pernyataan yang sesuai dengan konsentrasi relatif urea di berbagai saluran adalah titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi A. Pembuluh darah K, yang dalam hal ini aorta, membawa darah dari tubuh dengan konsentrasi urea tinggi masuk ke dalam ginjal dan keluar melalui pembuluh dari L dan pembuluh darah N, yaitu vena cava, yang memiliki kadar urea lebih rendah karena telah direabsorpsi di ginjal. Sedangkan E merupakan ureter yang membawa urea dalam jumlah tinggi untuk dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Bagian kita lanjut ke soal 16 berikut ini. Hasil pemeriksaan urin seseorang, pasien menunjukkan kadar protein 92 mg per dl. Hasil ini mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan ginjal, khususnya terkait proses titik-titik. Bagian yaitu jawabannya ada A, filtrasi di glomerulus yang mengalami gangguan. Normalnya, protein tidak ditemukan dalam urin karena molekul protein berukuran besar dan tidak dapat melewati membran filtrasi glomerulus di ginjal. Jika terdapat protein yang dalam hal ini disebut sebagai proteinuria, yang mana kadar protein tinggi dalam urin, ini menunjukkan adanya kerusakan pada membran glomerulus yang menyebabkan filtrasi tidak sempurna. Kerusakan ini memungkinkan protein yang seharusnya tetap berada dalam darah ikut terfiltrasi ke dalam urin primer. Nah, kesimpulan, gangguan ini terjadi pada proses filtrasi di glomerulus, bukan pada reabsorpsi di tubulus atau proses lainnya. Again, kita lanjut untuk soal 17. Penderita gagal ginjal harus melakukan hemodialisis atau istilah umumnya adalah cuci darah secara rutin dengan menggunakan mesin hemodialisis seperti pada gambar berikut. Bahan yang terkandung dalam cairan dialisis yang akan digunakan dalam proses cuci darah adalah titik-titik. Bagian ada pada opsi B, jawabannya yaitu garam dan glukosa. Cairan dialisis yang digunakan dalam proses hemodialisis memiliki komposisi yang menyerupai plasma darah normal, kecuali tidak mengandung zat-zat limbah seperti urea dan kreatinin. Tujuannya adalah untuk menarik zat-zat limbah dari darah pasien melalui proses difusi. Nah, kan beberapa kandungan cairan dialisis meliputi ada garam, kemudian glukosa, dan sebagai catatan penting, protein dan vitamin tidak dimasukkan karena molekul-molekul ini harus tetap berada dalam darah dan tidak boleh dibuang ke cairan dialisis. Urea tidak ada dalam cairan dialisis karena justru harus dibuang dari darah. Sebagai kesimpulan, cairan dialisis mengandung garam dan glukosa untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan osmotik selama proses cuci darah. Bagian kita lanjut soal 18. Perombakan hemoglobin menjadi zat warna empedu melalui beberapa tahap. Ini senyawa yang dihasilkan dari awal hingga dikeluarkan melalui urin atau feses secara berurutan adalah titik-titik. Bagian kita bisa fokus pada opsi B sebagai jawaban yang dianggap benar. Proses perombakan hemoglobin terjadi di limpa dan hati dengan urutan sebagai berikut. Pertama, heme, yaitu komponen pigmen darah dari hemoglobin yang dipecah menjadi pertama, biliverdin, yaitu pigmen hijau, kemudian biliverdin direduksi menjadi bilirubin, yang mana hal ini adalah pigmen kuning. Bilirubin diangkut ke hati, diekskresikan ke dalam empedu, dan masuk ke usus halus. Nah, dalam usus halus, bilirubin diubah oleh bakteri menjadi urobilinogen. Urobilinogen dibagi menjadi dua, ada stercobilin, memberikan warna coklat pada feses, dan kedua ada urobilin, memberikan warna kuning pada urin. Kalian bisa lihat skema dalam bentuk bagan supaya lebih memahami bagaimana alur dari perombakan hemoglobin. Nah, sebagai kesimpulan, urutan perombakan hemoglobin yang benar ada heme, biliverdin, bilirubin, urobilinogen, dan stercobilin. Ini sesuai dengan opsi yang ada ini, Gen, ya. Dan kemudian kita masuk ke soal 19 berikut ini, Gen. Komplikasi penyakit ginjal kronis berdasarkan pada tahap dan laju filtrasi glomerulus. Komplikasi yang timbul dari CKD cenderung terjadi seperti pada tahap yang ditunjukkan pada gambar berikut. Karakteristik dari seseorang yang mengalami gagal ginjal kronis stadium 5 adalah titik-titik.
Baik, kita bisa lihat pada opsi E, yaitu kadar urea darah sangat tinggi dan laju filtrasi di bawah 20 ml per menit. Penyakit ginjal kronis memiliki 5 tahap berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Kita fokus pada stadium akhir, yaitu stadium 5, yang dalam hal ini di grafik, yang mana GFR kurang dari 15 ml per menit, yang mana sindrom uremia dengan kadar urea sangat tinggi. Ini adalah tahap gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis atau transplantasi ginjal. Yang mana karakteristik dari stadium 5, laju filtrasi sangat rendah, jelas di bawah 20 ml per menit, uremia akibat akumulasi urea dan limbah metabolik dalam darah, kemudian gangguan elektrolit, seperti terjadi hiperkalemia asidosis. Kemudian kondisi ini memerlukan pengobatan segera seperti dialisis. Dan kita masuk pada soal 20 berikut ini, sebagai soal terakhir kita di sesi soal pilihan ganda. Perhatikan struktur nefron berikut. Nama struktur yang ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 6 adalah titik-titik. Baik, jawaban ada pada opsi A dengan pembahasan sebagai berikut. Nomor 1 kita sebut sebagai tubulus distal. Kemudian nomor 2 disebut sebagai kapsul Bowman. Nomor 3 glomerulus. Nomor 4 lengkung Henle. Nomor 5 tubulus proximal. Dan nomor 6 tubulus collectivus. Urutan struktur ini berdasarkan gambar sesuai dengan pilihan A dan mencerminkan fungsi masing-masing bagian nefron dalam proses pembentukan urin. Bagian kita masuk pada sesi soal kedua. Kita masuk pada sesi soal B, yaitu dengan perintah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Jadi ada 5 soal yang perlu kita analisis dan jawab secara bersama-sama. Jadi simak pembahasan satu persatu, Kita masuk ke soal pembuka di sesi 2 ini pada soal nomor 1 berikut. Tabel berikut menyajikan hasil analisis senyawa dalam darah yang masuk ke ginjal dan urin orang sehat. Mengapa terjadi perbedaan kadar kandungan protein plasma dan glukosa, baik dalam darah maupun dalam urin? Baik, perbedaan kadar protein dan glukosa dalam darah dan urin menunjukkan bahwa proses ekskresi di ginjal berjalan dengan baik. Protein tidak tergandung dalam urin karena molekulnya besar dan tetap berada dalam darah. Glukosa, meskipun dapat melewati filtrasi glomerulus, sepenuhnya diserap kembali oleh tubulus ginjal karena masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini memastikan zat yang penting tidak terbuang bersama urin, sehingga mendukung fungsi ereksi yang efisien. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut. Perhatikan perbedaan diameter pembuluh darah X dan Y. Apa hubungan perbedaan diameter pembuluh darah X dan Y dengan proses filtrasi pada ginjal? Baik, perbedaan diameter pembuluh darah X yang dalam hal ini adalah arterial afferent yang lebih besar dibandingkan dengan Y yang dalam hal ini adalah arterial efferent menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam kapiler glomerulus. Hal ini memungkinkan proses filtrasi terjadi di mana zat-zat kecil seperti air, glukosa, garam, dan urea melewati membran filtrasi ke dalam kapsul Bowman. Sementara protein plasma dan sel darah tetap berada dalam pembuluh karena ukurannya yang lebih besar. Bagian X dan Y berperan penting sebagai jalur masuk dan keluar darah untuk mendukung proses filtrasi di ginjal. Baik, kita lanjut ke soal ketiga berikut. Berikut adalah diagram pengaturan air dalam darah. Mengapa sistem ini disebut sistem feedback negatif? Baik, sistem ini disebut sistem feedback negatif karena pengaturan kadar air dalam darah bertujuan untuk menjaga keseimbangan atau homeostatis. Saat kadar air dalam darah meningkat, tubuh merespon dengan menghasilkan urin encer untuk menurunkan kadar air. Sebaliknya, jika kadar air menurun, tubuh menghasilkan urin pekat untuk menghemat air. Proses ini bekerja dengan cara menghambat atau membalik kondisi awal, sehingga kadar air darah tetap stabil. Ini sesuai dengan istilah sistem feedback negatif. Dan kemudian kita masuk ke soal 4 berikut ini, Perhatikan diagram keterlibatan beberapa saraf dalam pengontrolan suhu tubuh manusia berikut. Ada 2 anak soal yang perlu kita jawab.
Kita masuk untuk pembahasan yang poin anak soal A terlebih dahulu. Apa nama bagian X sebagai pusat pengatur suhu? Nama bagian X sebagai pusat pengatur suhu. Ini bagian X adalah hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu tubuh manusia. Kemudian yang poin B, bagaimana mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia? Berikut ada 2 poin pembahasannya. Pertama, saat tubuh suhunya meningkat, yaitu reseptor suhu pada kulit mendeteksi kenaikan suhu lingkungan dan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus merespon dengan merangsang kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat, sehingga terjadi penguapan yang membantu mendinginkan tubuh. Kemudian ada peran pembuluh darah di permukaan kulit yang melebar, meningkatkan aliran darah ke kulit untuk melepaskan panas. Adapun penjelasan kedua, saat suhu tubuh menurun, di mana reseptor suhu mendeteksi penurunan suhu dan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus merespon dengan merangsang otot untuk melakukan kontraksi, yaitu menggigil yang menghasilkan panas tambahan. Kemudian peran pembuluh darah menyempit untuk mengurangi aliran darah ke kulit, sehingga panas tubuh tetap terjaga. Mekanisme ini menjaga suhu tubuh tetap stabil dalam kisaran normal yang disebut homeostatis suhu. Dan kita masuk pada soal kelima berikut ini. Sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Diketahui, volume darah yang difiltrasi oleh ginjal sebanyak 1,2 desimeter per kubik per menit. Ada 2 anak soal yang perlu kita bahas, yaitu ada anak soal A dan B. Kita akan jawab satu persatu. Pertama, kita tulis dulu diketahui berdasarkan dari data yang ada di soal. Volume darah yang difiltrasi di ginjal per menit adalah 1,2 desimeter kubik. Waktu yaitu selama 24 jam, kita ubah ke menit yang dikali 60 didapat 1440 menit. Untuk total urin yang dihasilkan dalam 24 jam adalah 1,7 desimeter kubik. Nah, langkah penyelesaian, kita hitung dulu total volume darah yang difiltrasi dalam 24 jam. Ini juga menjawab poin A, yang mana dengan persamaan total darah yang difiltrasi sama dengan 1,2 dikali 1440 menit. Maka didapat totalnya adalah 1728 desimeter kubik. Kemudian untuk yang B, dengan langkah penyelesaian nomor 2, menghitung persentase volume darah yang diekskresikan sebagai urin. Nah, dengan persamaan persentase sama dengan volume urin dibagi total volume darah yang difiltrasi, hasilnya baru dikali 100. Sehingga didapat 1,7 dibagi 1728 dikali 100 sama dengan 0,098%. Ini bisa kita bulatkan. Sehingga volume darah yang difiltrasi ginjal selama 24 jam adalah sebesar 1728 desimeter kubik. Dan persentase volume darah yang diekskresikan sebagai urin dalam 24 jam adalah sekitar 0,098%. Nah, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada sisi tugas latihan soal akhir bab pada halaman 354 sampai 360 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.